Itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan wakil presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap wakil presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap wakil presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian wakil presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya, tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang? Karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan dan mendengarkan bagaimana tentang kata netizen di sini tentang cuplikan video dan tentang keberlanjutan kasus ijazah tersebut. Nah, teman-teman, mungkin kalian sudah pada tahu ataupun bagaimana yang namanya kasus ini telah terjadi selama beberapa tahun ini. Jadi, teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video kali ini. Nah, mereka bilang, teman-teman, ya, mereka sangat setuju wakil presiden itu digantikan dengan orang yang berkualitas, ya. Betul, teman-teman. Mereka setuju banget, ya, karena
Mereka tidak suka dengan Pak Gibran ini, bukan tidak suka sih, tapi mereka hanya tidak mau saja karena telah melakukan suatu kesalahan dan kebohongan di negara tercinta kita ini. Tapi mereka tidak mau ditipu dengan hal tersebut dengan cara seperti itu ya, karena mereka mau itu sebenarnya orang yang jujur dan berpendidikan dan memiliki etika ya, sikap yang baik ya. Jadi teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya mengapa hal ini bisa terjadi ya, karena suatu ego atau ambisi ya teman-teman, hanya karena ingin memiliki jabatan ataupun hanya ingin menguasai seluruh Indonesia dengan mengambil uang ataupun aset-aset yang ada di Indonesia ya. Itulah hal yang terjadi ketika kita memiliki sifat yang ambisi dan egois di negara kita, kalau misalnya kita mau menjadi pemimpin ya. Nah, karena kebohongan yang telah mereka lakukan ini ya, mungkin masyarakat Indonesia tidak suka ya, karena ditipu oleh orang seperti ini yang tidak berpendidikan ini. Mereka tidak suka karena masih banyak orang yang bisa daripada Pak Gibran itu tersebut ya, karena ya mereka nilai itu Pak Gibran itu tidak bisa ataupun tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden di negara tercinta kita ini sebenarnya teman-teman. Nah, mungkin kita ini tidak berterima dengan hal itu ya, karena ya saya sendiri tidak setuju dengan hal itu, kita dipimpin dengan orang yang tidak jelas ijazahnya ataupun hanya rekayasa sertifikat kursus saja ya. Kita menilai itu ya, itu hanya suatu rekayasan, bukan tamatan SMA, melainkan dia hanya tamatan SMP. Jadi ya tidak berterima dengan hal itu teman-teman. Maka supaya para penegak hukum dan jaksa dan wakil dan penegak hukum yang ada di Indonesia itu semoga bisa tahu keluhan masyarakat ini ya, mereka tidak suka ya, ataupun hanya sebaiknya yang mereka katakan di sini, sebaiknya dimakzulkan saja Pak Gibran itu daripada bikin ribet negara Indonesia ya. Jadi kalau misalnya Pak Gibran sudah dimakzulkan ataupun telah dipecat jadi sebagai wakil presiden, maka bersiap-siaplah orang muda ataupun orang yang bisa di negara kita itu untuk digantikan saja teman-teman, karena masih banyak anak muda di Indonesia ini yang bisa dan berkualitas, yang memiliki wawasan luas dan memiliki IQ yang sangat tinggi dan ijazahnya benar-benar ada, bukan seperti Pak Gibran yang hanya rekayasan saja ijazahnya. Nah, mereka sangat setuju ya, yang muda saat ini saatnya tampil tapi dengan cara yang benar dan betul, berkualitas sedalam-dalamnya. Jadi ya teman-teman, karena kalau mereka mau mengatakan seperti ini ya, kita harus menurutinya, karena yang mereka katakan ini itu jelas, karena yang kalau misalnya digantikan dengan orang yang bisa dan betul-betul ada ijazah dan benar-benar memiliki kualitas yang sangat tinggi dan memiliki etika, bukan seperti Pak Gibran ini ya, mungkin negara kita bisa maju dan bisa tenang ya, karena kalau misalnya digantikan dengan orang yang bisa dan cerdas. Jadi teman-teman, mungkin ke-8 butir usulan yang disampaikan para purnawirawan itu bukan ganda-ganda, salah satunya lengserkan Gibran. Kita rakyat awam aja bisa menilai bahwa Gibran belum layak menjadi seorang pemimpin di negara kita ini. Ya teman-teman, betul yang mereka katakan itu, kalau Pak Gibran itu sebenarnya tidak pantas jadi wakil presiden di negara kita itu, karena ya mereka menilai etika Pak Gibran itu sudah tidak baik lagi ataupun tidak memenuhi syarat untuk jadi wakil presiden di negara kita ini. Namun bagaimana lagi, Gibran tidak bisa mengelak dengan hal ini
ya, karena ini juga sesuai dengan fakta ataupun bukti ya. Pak Gibran itu benar-benar tidak bisa berbicara dan tidak nyambung kalau misalnya ada salah seorang warga yang mau ngobrol dengan Pak Gibran ini ya. Yang ada malah dia panas kalau misalnya diejek, dia itu kalau misalnya kata-katanya sudah salah. Ya jelas teman-teman, kalau misalnya topiknya berbeda dengan yang dijelaskan, ya jelas rakyat mau ketawa ngakak ya. Kita tidak boleh panas dengan hal itu teman-teman. Ya namanya aja penjabat ataupun pemimpin harus mengikhlaskan kalau misalnya diejek-ejek, diolok-olokkan seperti itu. Namun berbeda dengan Pak Gibran ini ya, karena dia tidak memiliki akal budi ataupun memiliki wawasan luas, tidak tahan dengan ejekan tersebut. Ya dia tidak berterima. Ya karena sesuai fakta teman-teman, mereka ketawakan Pak Gibran itu kalau misalnya dia salah penyambungan, kalau misalnya ada salah seorang warga yang mau ngobrol ke dia itu. Jadi wakil dengan mengubah aturan memang harus dikualifikasi. Jadi mendukung Pak Tri dan Pars Jenderal untuk pemajulan Fufu Fafa ini. Ya betul teman-teman, mereka sangat mendukung ya Pak Tri dan Pars Jenderal untuk segera mereka makzulkan saja Fufu Fafa yang bikin negara kita jadi tidak baik-baik saja teman-teman. Nah nyari wakil kok gemblung gitu, Prabowo kayak betah malu banget ya punya wakil presiden itu. Jadi segera turunkan wapres dan konco-konconya sebelum presidennya yang diurunkan rakyat. Nah inilah akibatnya ketika presiden salah pilih wakil, sehingga purnawirawan harus turun tangan dengan mengadili dan membongkar suatu kebohongan yang dilakukan Pak Gibran ini. Ya betul teman-teman, berakibatlah kalau misalnya hanya pilih-pilih saja wakilnya namun ujung-ujungnya tidak baik juga teman-teman. Nah